Ini adalah segmen keempat. Jadi waktunya kita akan berbagi kita apa namanya menginformasikan informasi ya, tentang berbagai hal yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Walaupun tadi sudah disampaikan juga sih sama Pak Agus dengan begitu gamblang. Jadi tujuannya dari Pak Agus ini memang harus gitu supaya brandnya, nama Rumah Sakit Yasmin itu tetap ada di hati masyarakat. Betul. Makanya ada proses istilahnya reminder yang ngingetin terus kepada mereka. Ya. Nah, kita juga perlu ngingetin tuh kepada masyarakat nih berbagai layanan yang selama ini juga ada nih Kang Andri. Nah, kapan hari itu ada tetanggaku itu tanya, Dokter Andri, ini di mana ya saya bisa konsultasi tentang apa namanya punya keturunan? Karena rupanya dia bernyanyi 10 tahun sudah. Oh my God, Mas. Nah, belum dikaruniai keturunan. Belum ya, 10 tahun sudah ya. Nah, di Rumah Sakit Yasmin ini ada namanya program inseminasi. Ini adalah program yang ditujukan untuk membantu para pasangan yang belum dikaruniai momongan untuk dapat momongan ini seperti itu. Jadi tinggal datang aja gitu ya. Ya, jadi nanti yang menangani adalah dokter spesialis obsgin, jadi obstetrik dan ginekologi. Dan ini dengan tarif yang tidak mahal kalau menurut saya untuk ukuran di sini. 5 juta aja gitu. Nah, nanti kalau memang berhasil, kita kan pasti pengen setiap program berhasil. Kemudian dia hamil berhasil, ternyata ada juga program yang membuat mereka yang hamil ya dan kemudian melahirkan ini tidak ada rasa sakit. Nah, kebayang nggak? Hal yang paling bikin trauma bagi kaum perempuan itu adalah melahirkan dengan kesakitan yang sangat luar biasa, apalagi di film-film itu lebay kalau ngasih gambaran visualnya ya. Padahal dengan satu sistem yang diberikan oleh Rumah Sakit Yasmin, ini melahirkan tanpa rasa nyeri. Seperti apa ya melahirkan tanpa rasa nyeri? Dan juga kisaran harganya juga nggak jauh-jauh banget, hanya 5,6 juta. Ini untuk persalinan normal. Jadi untuk mengikuti program ini, para ibu hamil itu harus kembali lagi harus periksa dulu ke spesialis kandungan. Jadi tidak bisa misalkan udah bukaan 5 misalkan langsung datang ke IGD. Jadi tidak bisa. Itu harus dalam ada prosesnya, masa kehamilan. Jadi trimester pertama, trimester kedua itu harus periksa ke spesialis kandungan dan nanti akan ditentukan apakah ini memenuhi syarat bisa atau tidak. Nah, tadi Pak Agus juga menyampaikan bahwa Rumah Sakit Yasmin ini juga salah satu rumah sakit yang memang peduli pada mereka yang sehat, bukan hanya mereka yang sakit ya. Berbagai layanan edukasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Yasmin itu bergerak mulai anak-anak dengan program Yasmin Kids, bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari tingkatan PAUD, TK. Mereka mendapatkan berbagai fasilitas, diantaranya juga cek kesehatan kan. Kang Andri juga pernah ngecek-ngecek juga kan. Dan anak-anak TK itu kita ajak untuk tour, hospital tour. Sehingga tidak ada trauma, tidak ada rasa takut sejak dini, sudah bisa istilahnya mengenal rumah sakit ya. Dan juga merasa bahwa rumah sakit itu tempat yang nyaman. Dan makanya Mbak Dia tadi bilang gimana anak-anaknya. Dia aja anaknya yang sebelumnya ngecek lab takut, jadi nggak takut. Karena apa? Kalau sudah masuk di Rumah Sakit Yasmin, lihat tuh para perawat yang masuk di poli anak atau di ruang anak-anak, mereka pakai bando, kemudian menyapanya juga dengan khas, halo sayang, bagaimana rasanya? Daripada boring anaknya juga diberi kertas untuk mewarnai. Kadang-kadang sakit kan juga jenuh ya anak-anak asalkan ya. Bapaknya tidak GR ya. Halo sayang. Dipikirnya tuh bapaknya. Bukan, itu anaknya ya. Nah, ibunya juga nggak usah cemburu ya. Anak-anak ya. Nah, soal anak-anak dan remaja, ini Rumah Sakit Yasmin itu juga punya, kebayang nggak sih sebuah rumah sakit sampai peduli kayak gitu ya? Apain juga masalah-masalah remaja, jangan salah. Masalah secara psikis pengaruh juga sama masalah fisik. Luar biasa, sangat berpengaruh. Saya jadi mengingat waktu-waktu itu memang waktu saat saya remaja itu memang butuh sosok ya, di mana tempat dapat mencurahkan segala isi hati. Emang masalah kamu waktu remaja apa? Ya banyak lah orang-orang cewek-cewek ngejar saya waktu itu sih Karena kamu ngambil selendangnya. Jangan-jangan kamu Joko Tarub.
Jadi untuk remaja memang ini adalah saat yang penting ya, harus mendapatkan teman curhat atau tempat curhat yang tepat. Nah, dengan program ini akan membantu para remaja yang sedang galau. Galau. Makanya tagline-nya coba dong dibaca. Kalau galau baiknya diskusi, bukan pamer sana sini. Ya, belum tentu ada solusinya. Ya. Malah jadi bahan gibah sama teman-teman yang lain ya kan? Iya. Ada program tadi Yasmin, ada juga program Yasmin Women's Club. Nah, di tahun 2021 Yasmin Women's Club punya hadiah baru loh Kang Handri. Oh iya, apa itu? Riri, bawa sini dong hadiahnya. Biasanya dulu kita itu ngasih mereka ini satu set mangkok. Nah, sekarang ini kita punya hadiah baru 2 set ini. Satunya? Iya. Ini apa namanya? Panci. Panci. Iya. Apa? Cookware set. Cookware set, bukan panci. Kalau saya sih ya sebagai sosialita nyebutnya cookware set. Gitu. Kalau Kang Andri kan dia bilang panci. Nah, cookware set ini kita dapat 2 ya. Jadi ikut Yasmin Women's Club itu juga memiliki banyak keuntungan. Salah satunya kalau disambungkan dengan yang 5,6 tadi, ikut Yasmin Women's Club Anda bisa dapat gratis periksa di bidan saat hamil. Ini bahannya bagus. Iya, tebel kan? Keren kan? Nah, untuk masak bakso bisa ini, bisa dong. Tadi kode-kode mulu. Oke, jadi layanan dari Yasmin Women's Club kita juga memberikan edukasi kepada komunitas-komunitas untuk kemudian datang bagi mereka yang menginginkan edukasi tentang anaknya, tentang apapun ya di komunitasnya. Kita memberikan narasumbernya dan memberikan edukasinya secara gratis. Nah, nanti MC-nya bisa 2. Kang Andri bisa kan untuk jadi narasumber bagi komunitas perempuan kan? Wah, nanti kalau kita berdua jadi salah satu jadi narasumber, mungkin nanti akan ada episode-episode baru ya. Bener. Bisa sehat ya. Baik, ada lagi nih, apa lagi? Nah, yang terakhir nih, ini para perempuan pasti suka banget dengan informasi ini ya. Karena bagaimanapun biasanya kita itu suka diet, tapi dietnya kalau bisa yang sehat gitu kan. Diet yang sehat di bawah panduan dari orang-orang yang benar-benar berkompeten itu ada di Rumah Sakit Yasmin. Namanya catering diet. Nah, di sana akan dipandu tentu saja dengan mekanisme dan juga tata cara sesuai dengan standar kesehatan. Betul, ya kan ya. Jadi misalkan makanannya dikasih daging, dikasih ayam, itu memang ya sudah ditakar, diukur, dan dipilihkan bagian-bagian yang tidak bertentangan dengan penyakitnya. Jadi kebayangkan kalau kita diet tapi tetap sehat, tentu saja akan jauh dari masalah-masalah yang biasanya dia tapi berakhir dengan sakit, bahkan sampai di rumah sakit. Betul. Banyak banget ya Kang Andri program-program yang ada di Rumah Sakit Yasmin. Kita ini udah banyak-banyak ngasih hadiah ya sama orang, tapi kita kok nggak pernah dapat hadiah. Dan tak terasa sudah hampir 1 tahun kita ngasih hadiah aja ke narasumber, ke bintang. Aku pengen dong dapat hadiah juga. Kita kapan gitu ya? Rasanya aku juga pengen dapat bantal juga. Kira-kira Pak Agus tadi udah pulang apa belum ya? Nggak tahu, Pak Agus mana Pak Agus ya? Kalau Pak Agus belum pulang, Pak Agus kita pengen juga dong dapat hadiah. Nah, alhamdulillah Pak Agus datang. Pak Agus datang, kita dapat hadiah ya Pak Agus ya. Wah, terima kasih. Mike. Kang Handri. Alhamdulillah. Ternyata kita dapat hadiah juga ya. Tercapai juga keinginan kita selama ini. Akhirnya mimpi kita yang selama ini menginginkan bantal ini untuk jadi teman tidur kita sekarang terwujudkan pemirsa. Lebay banget. Mudah-mudahan ada episode selanjutnya. Kita dan hadiahnya sudah bukan ini. Hadiahnya udah berbeda. Bagus, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Sukses selalu untuk Rumah Sakit Yasmin. Dan dengan demikian kita mesti pamit dulu ya. Kalian pamit. Dari hadapan Anda terima semuanya. Terima kasih untuk pemirsa semuanya yang sudah mengikuti terus Gesah Sehat Ambi Yasmin dari episode pertama. Dan jangan sampai lupa untuk lihat terus loh. Subscribe, kemudian juga like, dan jangan lupa untuk
pencet loncengnya juga supaya ada notifikasi ketika ada tayangan-tayangan baru di channel Yasmin Hospital TV. Di channel Yasmin Hospital TV. Jangan lupa juga follow Instagramnya di Yasmin Hospital. Kemudian juga tayangan ini tertampil juga di Osing Channel ya, di setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat dan Sabtu. Ya. Betul ya Mas Uji? Betul. Biasanya ada yang jam 10, jam 11. Biasanya Mas Doni yang mandu. Ya, seperti itu. Terima kasih juga untuk manajemen direksi dari Rumah Sakit Yasmin, para bintang tamu yang sudah sempat mendukung acara kita, dan juga untuk teman-teman kru ini ya, yang sekarang sedang memakai kaos baru. Di foto dong nanti. Boleh disebut nggak? Ya, terima kasih juga untuk kaos AG ya, yang sudah dipakai oleh teman-teman pada saat ini. Nyebu juga akhirnya ya. Kalau perlu in frame aja kita. Nanti lah. Oke, baik, terima kasih dan kita pastikan. Satu lagi. Terima kasih untuk teman-teman Forsa penonton setia ya. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan ketemu lagi tentu di program Gesah Sehat Ambi Yasmin Hospital. Oh, nabiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.